Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa bersolawat. Yang terhormat Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, serta teman-teman yang sama berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, perkenalkan saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 3M. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai topologi tree, di mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih topologi tree itu? Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan topologi bus. Nama lain topologi tree yaitu topologi pohon, karena memiliki susunan menyerupai kerangka pohon. Bagian dahan diibaratkan dengan jaringan yang lebih besar dibanding ranting. Hal ini menunjukkan bahwa topologi jaringan pohon mempunyai beberapa node atau tingkatan jaringan. Pada jaringan komputer, topologi pohon memiliki manfaat untuk mendukung penambahan jaringan berskala besar. Nah, selanjutnya di slide ini terdapat gambar dari topologi tree. Di mana topologi tree ini saya gunakan pada jaringan local area network. Kenapa saya memilih untuk menerapkannya di jaringan LAN? Karena jaringan LAN itu wilayahnya masih mencakup area yang kecil, seperti pada ruangan, gedung, sekolah, dan kantor. Nah, seperti yang sudah saya katakan pada bagian awal tadi, yaitu topologi tree merupakan gabungan dari dua buah topologi, yaitu topologi star dan topologi bus, di mana pada bagian yang saya tandai berwarna merah merupakan topologi bus, dan bagian yang saya tandai berwarna biru merupakan topologi star. Nah, ketika dua buah topologi ini bersatu, terbentuklah yang namanya topologi tree atau topologi pohon. Nah, diibaratkan dengan sebuah pohon, pohon itu pasti punya akar, dahan, ranting, dan daun. Nah, topologi tree itu juga demikian, namun kita menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Kita menyebutnya dengan istilah node, di mana ada yang namanya node pusat. Ya, namanya saja node pusat, berarti dia yang utama. Yang mana node pusatnya di sini yaitu adalah server 0. Nah, node pusat atau server 0 ini terhubung ke yang namanya node cabang, yaitu switch 3. Nah, switch 3 ini terhubung ke node cabang yang lain seperti switch 0, switch 1, dan switch 2. Nah, di mana node cabang ini terhubung lagi ke yang namanya node anak. Node anaknya yang mana? Yaitu PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Nah, di sini terlihat bahwa untuk menghubungkan topologi tree ini kita menggunakan dua buah kabel. Maksudnya dua macam kabel, yaitu kabel yang lurus saja tanpa putus-putus dan kabel yang putus-putus. Nah, kabel yang putus-putus ini namanya adalah kabel copper cross, di mana gunanya untuk menghubungkan satu perangkat yang sama. Contohnya di sini terlihat yaitu untuk menghubungkan switch dengan switch. Sedangkan untuk kabel yang lurus saja tanpa putus-putus ini namanya adalah kabel copper strike, di mana fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya di sini terlihat untuk menghubungkan switch dengan PC. Nah, bagaimana cara kerja topologi tree? Misalnya di sini saya berikan contoh kasus. Misalnya PC 0 akan mengirimkan datanya ke server 0. Nah, PC 0 ini tidak bisa satu kali klik, misalnya klik langsung datanya sampai ke server 0. Nah, itu tidak bisa seperti itu, tetapi harus melewati beberapa tahapan. Jadi harus dilakukan secara satu persatu dan perlahan-lahan. Jadi PC 0 ini harus mengirimkan terlebih dahulu datanya ke switch 0.
Nah, switch 0 ini akan menerima data dari PC 0. Lalu switch 0 akan memeriksa apakah di cabangnya itu ada alamat tujuan data. Kalau ada, ya maka switch 0 akan langsung mengirimkannya ke alamat tujuannya. Tapi kalau tidak ada, maka switch 0 ini akan meneruskannya ke switch 3. Nah, cara kerja switch 3 ini sama dengan switch 0, di mana switch 3 ini ketika telah menerima data dari switch 0, dia akan memeriksa di cabangnya apakah di cabangnya ini ada alamat tujuan data. Nah, misalnya tujuan datanya ya ke PC 4, maka switch 3 ini akan meneruskan data tersebut ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan data tersebut ke PC 4, di mana PC 4 adalah tujuan dari datanya. Nah, namun karena tadi tujuan awal dari datanya itu adalah ke server 0, maka ketika datanya sudah sampai di switch 3, maka switch 3 langsung akan mengirimkannya ke port server 0, dan sampailah data tersebut ke tujuan awalnya yaitu di server 0. Nah, di mana PC 0 dan server 0 ini sudah terjadi yang namanya komunikasi, saling mengirim data. Nah, tentu saja melewati yang namanya switch ya, switch 0 dan switch 3. Nah, switch 0 dan switch 3 tadi ini akan mengingat jalurnya, dan ketika proses pengiriman yang sama selanjutnya akan dilakukan, maka prosesnya itu akan lebih cepat ya, karena switch-switchnya sudah mengingat jalurnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Kita membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama ada stabilitas tinggi. Maksudnya adalah, nah ketika kita akan menambahkan perangkat baru, kita tidak perlu mengganggu jaringan utamanya. Kemudian yang kedua yaitu struktur terorganisir. Nah, karena topologi tree ini mirip pohon, jadi dia jaringannya lebih mudah untuk diatur dan bisa dibagi menjadi bagian yang kecil. Kemudian yang ketiga, akses langsung ke pusat jaringan. Maksudnya adalah karena tiap-tiap perangkat itu bisa langsung terhubung ke jaringan pusat, sehingga bisa pengiriman datanya itu bisa terjadi dengan cepat. Kemudian yang keempat, manajemen dan pemantauan yang mudah. Artinya, admin bisa memantau, memperbaiki, dan menemukan masalah pada jaringan dengan cepat. Kemudian untuk kekurangan dari topologi tree sendiri itu yang pertama yaitu ketergantungan pada hub atau switch pusat. Yang artinya ketika hub atau switch pusatnya ini rusak, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan yang kompleks. Yang artinya ketika semakin besar suatu jaringan, maka semakin rumit pula pengaturan dan perlu perencanaan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tinggi, yang artinya memang topologi tree ini membutuhkan banyak perangkat dan biaya perawatannya itu mahal dibandingkan dengan topologi yang lain. Nah, selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi yang saya pilih untuk saya terapkan pada topologi tree ini yaitu kabel fiber optik. Kenapa saya memilih untuk menggunakan kabel fiber optik? Karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kecepatan transfer data sangat tinggi, bisa mencapai ratusan gigabyte per detik dibandingkan menggunakan kabel tembaga seperti UTP atau kabel koaksial. Kemudian yang kedua, jarak transmisi jauh tanpa penurunan sinyal. Artinya memang kabel fiber optik ini bisa mengirim data hingga beberapa kilometer tanpa menggunakan router atau penguat sinyal. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Karena memang kabel fiber optik ini menggunakan sinyal cahaya, bukan arus listrik, sehingga tidak terganggu oleh peralatan elektronik. Kemudian yang ketiga, kapasitas besar, yang artinya memang kabel fiber optik ini mampu mengirimkan banyak data sekaligus. Kemudian yang kelima, keamanan data lebih baik, di mana kabel fiber optik kan menggunakan sinyal cahaya, di mana sinyal cahaya itu sulit untuk disadap tanpa memotong kabel tersebut. Kemudian yang keenam, ukuran kecil dan ringan dibandingkan kabel tembaga. Sedangkan untuk kekurangan dari kabel fiber optik sendiri itu yang pertama biaya tinggi. Harga dari kabel fiber optik ini memang mahal dan peralatannya seperti konektornya itu lebih mahal dibandingkan kabel biasa. Kemudian yang kedua yaitu pemasangan dan perawatan sulit. Kabel fiber optik itu memerlukan teknisi khusus dan alat khusus untuk
perbaikan, dan penyambungannya. Kemudian yang ketiga yaitu rapuh. Artinya memang kabel fiber optik ini inti di dalamnya itu kaca. Jadi mudah patah jika tidak hati-hati dalam proses pemasangan dan penekukannya. Dan kekurangan dari kabel fiber optik yang terakhir yaitu sulit diperluas atau dimodifikasi. Dimana maksudnya itu jika kita akan menambahkan not baru, itu susunannya itu harus disusun ulang. Nah, selanjutnya di sini ada IP address. IP address yang saya pilih untuk saya gunakan di topologi tree ini yaitu IP private kelas C. Kenapa saya memilih IP private? Karena IP private itu dia memang lebih terorganisir, lebih mudah diatur, dan lebih efisien. Untuk kelebihan dari IP private sendiri itu yang pertama gratis dan bebas digunakan tanpa harus mendaftar dan membayarnya ke IP publik. Kemudian yang kedua, keamanan lebih tinggi karena dia tidak terkoneksi dengan jaringan internet sehingga aman dari serangan luar. Kemudian yang ketiga, menghemat penggunaan IP publik. Nah, di mana sekarang itu sudah banyak perangkat di jaringan lokal itu bisa berbagi satu koneksi jaringan internet menggunakan Network Address Translation atau NAT. Kemudian yang keempat, mudah dikonfigurasi dan dikelola, yang artinya kita bisa mengaturnya, kita mau manual atau otomatis menggunakan DHCP. Kemudian yang kelima, cocok untuk pembelajaran dan simulasi jaringan. Sedangkan kekurangan dari IP private sendiri itu yang pertama, tidak bisa diakses langsung dari internet, yang artinya kita memang membutuhkan yang namanya Network Address Translation. Yang kedua, kemungkinan duplikasi alamat IP. Maksudnya itu ketika dua jaringan private disatukan, maka itu bisa saja terjadi yang namanya konflik IP. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk layanan publik, dan yang keempat, skalabilitas terbatas tanpa Network Address Translation. Nah, IP address yang saya gunakan pada topologi tree ini yaitu kelas C. Nah, di mana kelas C itu diawali dengan 192.168 dan seterusnya. Nah, untuk server 0 saya gunakan IP address 192.168.10.1. Untuk PC 0 saya gunakan 10.2. PC 1 saya gunakan 10.3, PC 2 saya gunakan 10.4, PC 3 saya gunakan 10.5, PC 4 saya gunakan 10.6, dan PC 5 saya gunakan IP address 192.168.10.7. Nah, dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir yang sempat saya bawakan tadi dapat disimpulkan bahwa topologi tree memiliki kelebihan karena mudah dikembangkan, terstruktur, dan cocok untuk jaringan besar. Namun, biayanya cukup tinggi serta perawatannya rumit. Penggunaan kabel fiber optik sangat tepat karena cepat, stabil, dan tahan gangguan, meskipun biayanya mahal dan pemasangannya sulit. Sementara itu, IP address private aman, gratis, dan efisien untuk jaringan lokal, tetapi tidak bisa diakses langsung dari internet tanpa bantuan Network Address Translation. Nah, saya rasa cukup sampai di sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.